Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya. Tadi kan Ustadz menjelaskan bahwa salah satu persiapan sebelum menikah itu maupun ketika sudah menikah adalah akidah yang bersih ya Ustadz ya. Akidah yang lurus. Terus mungkin kan kita bertanya-tanya, sebenarnya indikator akidah bersih atau lurus yang Ustadz maksudkan itu seperti apa gitu. Karena hari ini banyak banget fenomena-fenomena yang ustadz-ustadz lain juga mengatakan tentang akidah gitu. Apalagi sekarang lagi kadang kita tuh susah membedakan gitu Ustadz. Ini tuh bener nggak sih akidahnya gitu. Ini nggak bener nggak sih akidahnya gitu. Karena setiap kata-katanya memang tertuju kepada Allah gitu. Terus ya semuanya karena tujuannya harus Allah. Tapi ada kadang hal-hal yang justru tidak masuk akal misalnya Ustadz. Nah, Ustadz tanggapannya gimana kira-kira dan penjelasannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika berbicara tentang akidah, berarti kita bicara tentang perkara usul, ya kan? Dalam agama itu ada perkara yang usul, pokok, inti. Ada yang perkara furu', ya masalah fikih seperti itu cabang-cabangnya. Kalau perkara akidah, maka maksudnya, referensinya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya. Bagaimana indikator atau yang dimaksud dengan akidah salim, akidah yang benar, akidah yang sahih, yang dia betul-betul tidak lagi bila syakun wala raibun, tidak ada keraguan sama sekali gitu ya, tidak ada waswas. Maka sebagaimana Rasulullah SAW berdakwah ketika pertama kali tadi saya katakan menyampaikan akidah, maka dia totalitas ya, ketika mengadukan segala macam permasalahan itu dengan hanya beristi'anah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita bicara tentang akidah nanti cukup luas, misalnya ada di sana bagaimana cara kita berdoa dalam tauhid uluhiyah. Bagaimana nanti ketika kita berbicara akidah kita menghindari kesyirikan-kesyirikan. Konkretnya apa? Contoh sekarangnya begitu ya teman-teman. Sekarang kita banyak melihat di tayangan televisi ya. Kita ini rumah tangga ingin mendatangkan kebaikan keberkahan. Tapi yang kita tonton tayangan kesyirikan. Contoh, setan dilukis-lukis ya, ada kan? Apa namanya itu? Uka-uka ya? Dulu. Ya. Atau ada, mohon maaf, salah satu ustadz ya yang mengobati seseorang pasien itu dengan cara melihat gangguan, dia bisa melihat jin. Kayak antum. Ini belakang antum ada 3 nih. Itu yang bertanya tadi ya. Yang bertanya tadi yang ganteng itu ya, Masya Allah ya. Itu di belakang ente itu ada 3 setan tuh. Ada itu dia sudah bisa melihat itu. Ini sudah kekeliruan teman-teman. Apalagi ya, jadi mohon maaf ya, kemampuan spiritual didemonstrasikan. Ini juga hati-hati gitu ya. Ada kemampuan ya, spiritual didemonstrasikan, kemudian seakan-akan beliau menjadi orang yang mohon maaf sakti. Ini pun juga keliru. Jadi oh ini sakti hebat. Ini jadi banyak sebetulnya. Di kita tuh banyak sekali. Kalau materi-materi yang awal ini sebetulnya ya Kang ya. Ini materi awal gitu ya. Sudah ini baru datang kayaknya ya. Ini sudah kita bahas tuh rinci. Bagaimana memperbaiki akidah, indikator jelas sekali. Sampai saya bilang, jangan nonton Ustadz Anu. Saya bilang, jangan nonton Empok Anu. Saya bilang itu ya. Itu saya sebutkan semua di awal ya. Kenapa? Karena itu sumber permasalahan utama dalam rumah tangga kita. Itu ya. Kita tidak ulang lagi, nanti luas lagi pembahasan. Ini banyak pertanyaan ya. Nanti ketemu saya aja ya. Tapi nanti kalau dirasa bermanfaat buat para jamaah, mungkin titipan beliau bertanya supaya agar jamaah juga faham. Pokoknya indikatornya adalah ketika ada seorang ustadz mengklaim bisa melihat jin, sudah fatal, keliru. Ada seorang ustazah bisa menguasai surga neraka di perutnya, udah keliru ya. Apalagi bisa menghadirkan Rasulullah datang sesuai dengan arahan dia, ini udah keliru ya. Ini catatan-catatan, mungkin poin-poin yang perlu garis bawahi ya. Termasuk teman-teman percaya dengan ramalan-ramalan sekarang, bintang-bintang, zodiak itu juga bermasalah ya. Taurus kayak Gemini itu ya, itu juga bermasalah. Itu kalau pindah rumah harus pakai hari ini hari itu, nikah ini hari ini hari itu.
Ini beberapa kasus banyak sering teman-teman dihadapkan dengan perkara itu, ya. Ini banyak, ya. Ini menjadi PR bersama. Dan kami dulu di keluarga ini ya, itu termasuk PR akidahnya cukup besar. Tapi kita niat dakwah, perlahan silaturahmi, banyak berikan hadiah, menjadi tauladan, semuanya sudah biidznillah alhamdulillah dengan taufik pertolongan Allah selesai itu, ya. Secara perlahan terkait masalah akidah. Itu ya. Baik, alhamdulillah. Ya kayaknya yang sebelah sana nggak perlu jeruk Ustaz ya? Iya. Udah nggak usah ya jeruknya. Iya. Baik Ustaz, karena waktu juga mungkin hanya 1 atau 2 pertanyaan Betul. pada Ustaz.